Halo, kembali lagi ke channel YouTube saya. Saya mau memberitahu tentang caranya meregresi data panel. Nah, data panel itu merupakan gabungan dari data cross section atau banyak objek dan juga yang bergabung dengan data time series atau yang banyak tahunnya. Sehingga saya di sini menampilkan ada satu data. Contohnya saja di sini ada provinsi Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Dengan gabungan rentan tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Jadi setiap masing-masing Jawa Barat, DKI Yogyakarta, dan Banten juga seterusnya ya, semua objek yang ada di penelitian ini berarti dia memiliki objek tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Nah, kemudian kita mau regresi ini ke dalam software, namanya software eFuse. Tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik aja di file, new, work file. Nah, kita mau input data. Untuk input data, masukkan di sini yang balance panel. Karena memang tadi data yang kita punya adalah data panel. Start date-nya berarti tadi tahun 2000, lalu tahun 2020. Nah, number of cross section-nya ini adalah banyaknya objek yang kita gunakan dalam penelitian. Balik lagi ke data, jadi di sini objeknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi ada 6 objek. Jadi tinggal kita masukkan saja 6 objek di sini. Nah, ini tergantung teman-teman ada berapa banyak objeknya. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Maka nanti di eFuse akan membaca secara otomatis range-nya adalah dari tahun 2000 ke tahun 2020 dan sebanyak 6 objek. Kalau ditotalin berarti jumlahnya ada 126 observer. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan data. Klik quick, lalu pilih yang empathy group. Sehingga muncullah satu grup yang berisikan tabel-tabel kosong yang harusnya nanti kita isi dengan data yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita mau copy paste data yang ada di Excel, mau dipindahin ke dalam eFuse. Nah, jadi yang di copy itu hanya si variabel yang akan digunakan gitu. Nah, kalau di sini yang mau digunain itu ada X1 sampai dengan Z3. Jadi bisa saya copy paste ke dalam eFuse. Nah, di copy paste-nya pun harus di kolom kosong yang paling atas supaya ini untuk tempat menaruh judul. Gitu ya. Nah, ketika sudah di copy paste datanya, maka kita akan mulai untuk meregresi satu persatu model atau metode efek mana yang mau digunakan dalam meregresi data panel tersebut. Kita klik prop, lalu pilih make equation. Nah, kembali lagi, mau ditulis variabel apa yang mau kalian teliti. Karena berhubung saya punya di sini datanya, anggaplah variabel bebasnya X1 sampai dengan X8 gitu ya. Nah, variabel terikatnya itu adalah Y, maka variabel terikat yang kita tulis di paling depan. Setelah menulis variabel terikat, spasi C, spasi variabel bebas. Nah, ini satu model yang sudah ready untuk diregresi. Gitu. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan ini adalah variabel terikat. Lalu semuanya variabel bebas. C adalah konstanta pemisah antara variabel terikat dengan variabel bebas. Lalu kalau udah kita okein. Yang namanya regresi data panel itu ada 3 ya efeknya yang digunakan. Pertama adalah pool effect, kedua fixed effect, dan yang terakhir adalah random effect. Nah, di metode yang pertama ini namanya panel least square atau pool effect.
gitu. Setelah kita mendapatkan hasil yang pull effect, nggak usah diapa-apain dulu, karena selanjutnya kita mau estimate lagi menggunakan fixed effect. Kenapa harus diestimate menggunakan fixed effect? Memang seperti itu langkahnya. Jadi yang pertama tadi pull effect, kedua adalah fixed effect. Kemudian kita akan membandingkan mana yang terbaik antara efek pull atau efek fix dengan cara nanti ada yang namanya uji Chow. Kita klik estimate. Sekarang kita mau melakukan dengan yang fixed effect ya. Jadi saya ulang dari terakhir yang box yang ini, kita klik estimate, lalu pilih yang panel option di sini. Terus pilih yang cross section fix. Yang untuk periodnya ditiadakan dulu atau tetap di non. Kalau sudah kita okein, maka akan keluar hasilnya. Mungkin tadi yang sudah di hasil regresi melalui pull mau di copy paste dulu di dalam Word juga nggak masalah ya untuk menginterpretasikannya. Nah, berikutnya adalah kita mau tahu mana yang paling terbaik antara metode pull effect atau fixed effect. Caranya berarti klik view, kita uji dulu menggunakan uji likelihood atau uji Chow. Langkahnya tadi klik view, lalu pilih fixed atau random effect testing, lalu pilih yang redundant fixed effect likelihood, di enter. Nah, yang dilihat adalah nilai prop-nya. Prop ini disebut juga dengan nilai probabilitas. Probabilitas chi-square dan probabilitas dari cross-section F. Nah, kalau nilainya untuk probabilitas cross-section F dan nilai probabilitas cross-section chi-square ini lebih kecil dari alpha. Alpha itu adalah standar kepercayaan dalam satu penelitian. Kita punya 3 standar alpha. Saya tulis ya di sini. Alpha terdapat 3 jenis alpha atau standar kepercayaan ya. Dia ada di 1%, ada di angka 5%, ada di angka 10%. Nah, apa bedanya yang 1%, 5%, dan 10%? Kalau di 1% berarti Anda percaya bahwa data Anda itu benarnya sebanyak 99% dan salahnya hanya sebesar 1%. Nah, kalau di angka 5% berarti Anda percaya kebenaran pada data Anda di tingkat 95%. Tingkat kesalahannya ada di angka 5%. Dan kalau menggunakan yang 10%, berarti Anda percaya bahwa data Anda benar pada tingkat 90% dan tingkat kesalahannya ada di angka 10%. Nah, yang biasa kita gunakan itu lumrahnya adalah di tingkat yang moderat atau di tingkat 5%. Kenapa? Karena di 5% ini kita menganggap data yang kita punya tidak begitu tinggi kesalahannya dan tidak begitu rendah kesalahannya, atau sering dibilang sebagai tingkat kepercayaan alfa pada tingkat moderat. Nah, untuk membuktikan mana yang terbaik antara fixed effect atau pull effect pada penelitian ini, maka kita harus membandingkan nilai dari probability yang ini harus lebih kecil daripada nilai standar kepercayaan alpha kalau mau mengatakan fixed effect lebih baik. Sekali lagi ya, saya ulang. Kalau fixed effect adalah model yang terbaik, berarti nilai probabilitasnya harus lebih kecil daripada standar kepercayaan alpha yang kita gunakan. Nah, kalau mau membuktikan bahwa pull effect adalah yang terbaik, maka nilai probabilitas ini harus lebih besar dari standar kepercayaan alfa. Jadi yang kita lihat sekarang, nilai probabilitas ini jauh lebih kecil daripada standar kepercayaan alfa karena nilainya 0,000, lebih kecil dari 5%. 5% ini kan artiannya adalah 0,05 gitu. Jadi berhubung karena hasil probabilitas nilainya
lebih kecil daripada standar kepercayaan alfa, maka model yang paling baik adalah model fixed effect. Nah, sehingga kita bisa mengestimate lagi. Kita pilih panel option. Di sini sudah ya fixed effect, lalu kita okekan. Nah, ini bisa kita copy ke dalam Word. Di Ctrl A saja, jarinya ditekan Ctrl dan tekan huruf A. Lalu kita pencet lagi Ctrl dan copy. Pilih yang formatted. Copy number as they appear in table. Ketik OK, lalu buka saja Word-nya. Misalkan di sini model 1, kita pastekan gitu. Nah, ini hasil dari fixed effect. Tuh. Nah, setelah mendapatkan yang terbaik adalah fixed effect, apakah berhenti sampai di sini? Jawabannya tentu tidak. Yang berikutnya adalah kita harus meregresi lagi menggunakan model random effect. Jadi kita balik lagi ke Ifuse, klik estimate, pilih panel option, pilih yang random. Lalu di-okekan. Sorry. Nah, untuk yang random cross sectionnya tadi karena data yang saya gunakan, kalau saya mau pakai ini random dan di sini periodnya random, coba ya kita okekan apa yang terjadi, maka dia akan bilang bahwa random effect estimation requires number of cross section more higher or more bigger than number of coefficient for between estimator. Artinya di sini number of cross sectionnya ini terlalu besar. Jadi jumlah datanya tadi kan 126. Sementara jumlah variabel bebasnya cuma ada 8. Nah, sehingga datanya ini tidak cocok untuk dilanjutkan menggunakan random effect, menggunakan yang cross section gitu. Tapi kalau kita hanya menggunakan period pada random effect-nya, nah itu tidak masalah gitu. Jadi misalkan di sini cross section-nya fix, periodnya still random. Dia akan bisa kok diregresi gitu. Nah, ini kita copy paste ke dalam Word juga bisa. Ini hasil yang random effect. Ketika sudah mendapat random effect dan fixed effect, maka kita pun harus menentukan mana yang terbaik dari kedua efek tersebut dengan cara menguji Hausman. Balik lagi ke Ifuse, kita klik view, pilih yang random effect Hausman test. Ya, kalau udah keluar, udah deh kita copy paste. Nah, sebelum saya copy paste, saya jelasin lagi. Jadi, period randomnya di sini kan probabilitasnya adalah 0,0008. Nah, berarti ini pun nilainya lebih kecil daripada standar kepercayaan alfa atau 5%. Dapat diartikan berarti model random yang jauh lebih baik daripada model efek. Kalau misalkan model efek mau dikatakan yang terbaik, berarti nilai probabilitasnya harus lebih tinggi daripada 0,05. Nah, kalau dari hasil data ini yang terbaik adalah di model random karena nilai periodnya atau probability period random ini lebih kecil dari standar kepercayaan alfa di tingkat 5%. Kita bisa taruh di sini hasil uji Hausman. Ini ya. Jadi karena nilai ini jauh lebih kecil daripada standar kepercayaan alfa, maka harus dikatakan bahwa efek yang terbaik adalah efek random. Nah, setelah dapat hasil uji Hausman,
yang terbaik tadi adalah random effect, maka itu juga nggak berhenti di situ saja. Kita harus meregresi lagi untuk mengetahui apakah dari random effect dan pool effect mana yang terbaik dari kedua efek tersebut. Sehingga caranya balik lagi ke eViews, klik view, pilih harusnya sih kalau ini menggunakan eViews 10 atau eViews 9, ketika kamu klik view random effect testing langsung ada tulisan di sini omitted test gitu ya. Tapi karena ini masih menggunakan eViews 8 yang saya punya, sehingga saya mengambil dari koefisien diagnostik. Pilih yang omitted variable likelihood ratio gitu. Jadi sekali lagi, kalau memang eViews versionnya kamu itu ada di versi 9 atau versi 10, biasanya ketika kita klik view langsung pilih fix atau random effect testing, di sini ada pilihan omitted variable atau omitted test. Nah, karena ini masih menggunakan eViews 8, jadi kita menggunakannya di omitted variable yang likelihood yang ada di koefisien diagnostik gitu. Kalau udah kita okein, terus klik aja di sini variabel terikatnya Y ya. Terus kita okein, maka keluar seperti ini. Nah, di sini dapat nih F statistik dan juga likelihood rasionya. Karena nilai F statistik dan likelihood rasionya adalah 0,0000, di mana ini lebih kecil daripada standar kepercayaan alfa yang 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan model yang terbaik adalah model random. Tapi kalau kebalikannya, jika nilai F statistik dan likelihood ratio nilainya lebih tinggi nih daripada 0,05 atau 5%, maka itu yang terbaik adalah model pool effect. Begitu. Ini bisa kita copy paste sebagai penunjangnya omitted variable test ke dalam eViews. Gitu. Nah, karena tadi saya punya banyak model, misalkan tadi kan model yang pertama ya. Ini saya punya model pertama itu variabel bebasnya Y, di mana Y dipengaruhi oleh beta 0 konstanta ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah X7 ditambah X8. Nah, sekarang model yang kedua itu saya mau lihat pengaruh antara Z1 sama dengan beta 0 ditambah Y, dimana di sini Y diduga mempengaruhi Z1, sama kayak tadi ya. Tinggal kita balik lagi ke eViews, saya ulang lagi langkah-langkahnya, klik yang estimate. Jadi kalau terakhir kan tadi di tabel omitted variable test. Nah, kita tinggal ganti specification-nya. Jadi ininya dihapus ya. Ganti di sini Z1 spasi C spasi Y spasi enter. Maka akan keluar ini menggunakan metode efek panel gitu. Setelah menggunakan efek pool tersebut dalam metode panel, ingat, abis dari pool jangan langsung kita regresiin dulu, jangan langsung kita interpretasikan dulu gitu ya. Kita melanjut ke efek yang selanjutnya, yaitu fix effect. Klik lagi di estimate, pilih panel option, pilih cross sectionnya yang fix, lalu kita okekan. Nah, kalau udah seperti ini sama, jangan juga langsung diinterpretasikan, boleh kita langsung uji ke uji likelihood atau uji Chow. Klik view, pilih yang fixed random effect testing, pilih yang redundant fixed effect likelihood ratio. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa probabilitas ini nilainya kalau lebih kecil dari 0,05 or 5%, berarti model yang terbaik adalah fixed effect. Maka silahkan dilakukan estimate lagi ke fixed effect-nya seperti apa. Klik saja estimate, lalu panel optionnya sudah fix, kita okekan, udah deh.
gitu. Nah, setelah fix effect, ingat belum berakhir gitu teman-teman. Setelah yang fix effect ini kita copy paste, lalu kita akan taruh lagi, kita akan mengujinya lagi atau meregresinya lagi menggunakan model panel. Ingat tadi karena kasusnya number of cross section itu jauh lebih besar daripada koefisien, maka cross sectionnya tetap fix, tapi periodnya dibikin random. Ketika kita okein, udah dapet nih hasil yang randomnya gitu. Setelah dapat hasil yang random, ingat diuji lagi mana yang paling terbaik antara fixed effect atau random effect. Caranya klik view, pilih random effect testing, pilih yang Hausman test. Nah, di Hausman test ternyata yang paling terbaik di sini adalah model random. Gitu ya. Kita copy pastekan saja. Ini hasil fixed effect. Ini hasil uji Hausman. Nah, yang terbaik tadi adalah model random ya. Berarti kita lakukan lagi uji estimate, panel option, cross sectionnya di bagian fix, periodnya di bagian random. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau ketika Anda mengklik cross section, di sininya random, periodnya non, dan ketika kamu okein hasilnya bisa keluar, berarti tidak ada masalah gitu. Nah, seperti ini tadi, ini masih bisa nih di model yang kedua. Jadi ketika saya estimate, kan ini berbeda ya sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi cross sectionnya fix, periodnya random. Karena tadi ada masalah di number of cross sectionnya yang lebih besar daripada koefisien. Tapi ternyata di model yang kedua cukup saya klik random di cross sectionnya dan periodnya dinonkan. Ketika saya okein bisa nih. Tuh. Kita copy paste, taruh di board gitu ya. Nah, yang terakhir adalah uji Langrang. Uji Langrang ini menggunakan omitted variable dari hasil yang terakhir di sini. Klik view, pilih coefficient diagnostic, lalu omitted variable likelihood ratio. Kita masukin aja, misalkan variabel bebasnya Z1, oke. Berdasarkan hasil dari tes statistik menunjukkan bahwa model yang paling baik adalah model random karena nilai T statistik dan nilai F statistiknya itu lebih kecil daripada alfa. Itu ya. Terus kita lanjut lagi ke model 3. Sama aja ya, model 3 juga caranya sama kayak yang tadi. Nah, di model 3 ini saya menggunakan Z2 sebagai variabel bebasnya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi tadi terakhir dari panel option, klik estimate. Pokoknya kalau selalu mau mengganti si equation ini, klik aja di estimate, lalu jadi Z2. Okein. Gitu. Sorry, lupa. Ininya lupa diganti. Jadi non dulu. Ya, diubah jadi non dulu, itu yang full. Terus kalau udah dapet yang full, estimate lagi, ubah ininya jadi fix. Okein, ini hasil yang fix. Terus klik view, pilih yang likelihood. Hasil menunjukkan bahwa model yang paling baik adalah model fix. Setelah mendapatkan hasil yang terbaik di model fix, ingat masih ada satu model lagi yang harus diuji, yaitu model atau efek random. Panel optionnya diganti dengan random. Kita coba ya, apakah model ketiga ini sama seperti model 2 atau model 1. Kita okein. Nah, ternyata sudah bisa cross section random efeknya. Untuk membuktikan mana yang terbaik dari model atau fix effect atau si random effect ya gitu. Nah, tadi klik lagi view coefficient diagnostic, pilih yang omitted variable likelihood ratio. Masukin aja Z2 sebagai variabel terikat. Oke.
Sehingga di sini diketahui bahwa model random yang paling terbaik gitu. Ingat kalau tadi teman-teman menggunakan EViews 9 atau EViews 10 versinya untuk omitted variable test atau long-run test, langsung aja klik view, pilih yang fixed random effect testing, terus di sini ada kok tulisannya omitted variable. Karena berhubung sekali lagi saya punya yang EViews 8 ya nggak ada, jadi saya masih pakai dengan cara koefisien diagnostik saja gitu. Nah, sekian tutorial yang dapat saya berikan. Untuk interpretasi data dan lain-lainnya itu ada di video yang sebelumnya ya, tentang cara interpretasi data. Walaupun saya mencontohkan menggunakan stata, tapi cara interpretasinya sama aja kok. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe.